Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya lisan ya adalah nikmat ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi dia dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami berikan baginya lisan dan dua bibir ya. Di antara nikmat yang Allah ingatkan adalah tentang nikmat lisan dan bibir ya. Sehingga nikmat untuk berbicara ya. Oleh karenanya kalau nikmat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka lisan ini sangat mudah mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata tidak digunakan pada tempatnya, maka lisan ini sangat mudah mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Makanya disebut dengan dzatu haddain. Itu lisanlah memiliki dua mata ya. Ya, bisa mengantarkan kepada kebaikan, bisa mengantarkan kepada keburukan. Oleh karenanya banyak dalil menunjukkan lisan mengantarkan kepada kebaikan, seperti orang yang menjaga lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi wa fakhidhaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin apa yang di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan menjamin apa yang di antara dua pahanya, itu kemaluannya, aku jamin baginya surga. Aku jamin baginya surga. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulkilaha balan ya yarfa'ullahu biha darajat. Sungguh ada seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pikirkan dampaknya, tapi itu ternyata mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat dia mungkin sepele, enggak ada sepele, ternyata kalimat berkahnya luar biasa. Ya. Yarfa'ullahu biha darajat. Dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya tinggi, yang tinggi ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Seorang muslim yang baik, yang sejati adalah di mana orang-orang Islam yang lain selamat dari keburukan lisannya. Jadi kalau dia bisa jaga lisan, maka dia akan mudah masuk surga. Bukankah lisan dengan lisan kita baca Al-Qur'an, dengan lisan kita berdakwah, dengan lisan kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Dengan lisan kita kalimatut thayyibah, kata-kata yang menyenangkan, dengan lisan kita menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati kawan-kawan ya. Banyak ya. Banyak yang bisa kita lakukan dengan lisan. Kalau seorang menggunakannya dengan baik, maka itu sangat ladang pahala besar baginya. Sebaliknya jika tidak digunakan dengan baik, tidak pada tempatnya, maka sangat berbahaya ya. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa, diazab di neraka gara-gara apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah SAW, "Thaqilatka ummuk ya, fa hal yakubun nas fin nari ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, ya bukankah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka ya, di atas hidung-hidung mereka, kecuali akibat lisan-lisan mereka. Ya, ini isyarat bahwasanya sebab menyebabkan orang masuk neraka jahanam banyak gara-gara lisannya ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilul an-nasa an-nara al-ajwafan. Dua perkara yang paling banyak masukkan orang dalam neraka jahanam, di antaranya adalah dua hal, yaitu dua lubang, yaitu lubang kemaluan sama lubang mulut ya. Ini membuat orang banyak masukkan mereka dalam neraka jahanam. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimati. Sungguh seorang berucap dengan satu kata, dengan satu kalimat ya, min sakhatillah, yang ternyata kalimat tersebut mendatangkan kemurkaan Allah. La yulqilaha balan, dia tidak peduli, dianggap biasa-biasa aja. Ternyata dampak buruknya sangat besar ya. Yahwi biha fi jahannam. Dengan kalimat, satu kalimat tersebut dia pun terjerumus dalam neraka jahannam ya. Maka seorang berusaha untuk menjaga lisannya, jangan terpancing dengan hal-hal yang membuat dia mudah untuk berkomentar.